Bab 3. Dua kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa. Apabila mulai bab ini dipergunakan istilah masyarakat atau orang Jawa, maka perlu diingat bahwa dua istilah itu seharusnya selalu ditulis dalam tanda kutip. Sebagaimana telah kami terangkan, maka kami tidak bermaksud untuk memberikan suatu deskripsi masyarakat Jawa seadanya, melainkan untuk membangun dengan mempergunakan pengamatan para antropolog sebuah pola ideal yang tidak lebih daripada salah satu kerangka acuan bagi anggota masyarakat Jawa. Jadi, kami tidak mengatakan bahwa masyarakat Jawa adalah sebagaimana diutarakan berikutnya, melainkan mengkonstruksikan salah satu dari struktur-struktur teoritis yang berhadapan dengan anggota masyarakat Jawa dalam menentukan sikap dan kelakuannya. Sebagai titik tolak, saya mengambil anggapan Hildegard bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kaidah pertama akan saya sebut prinsip kerukunan. Kaidah kedua sebagai prinsip hormat. Kedua prinsip itu merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi. Tuntutan dua prinsip itu selalu disadari oleh orang Jawa. Sebagai anak, ia telah membatinkannya dan ia sadar bahwa masyarakat mengharapkan agar kelakuannya selalu sesuai dengan dua prinsip itu. Saya mulai dengan membicarakan prinsip kerukunan. 1. Prinsip kerukunan. A. Rukun. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan semacam itu disebut rukun. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang, dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Keadaan rukun terdapat di mana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam rukun tetangga, di desa, dalam setiap pengelompokan tetap. Suasana seluruh masyarakat seharusnya bernapaskan semangat kerukunan. Kata rukun juga menunjuk pada cara bertindak. Berlaku rukun berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik. Rukun mengandung usaha terus-menerus oleh semua individu untuk bersikap tenang satu sama lain dan untuk menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Tuntutan kerukunan merupakan kaidah penata masyarakat yang menyeluruh. Segala apa yang dapat mengganggu keadaan rukun dan suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah. Selanjutnya, perlu kita perhatikan dua segi dalam tuntutan kerukunan. Pertama, dalam pandangan Jawa, masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa, ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu, seperti juga permukaan laut ya dengan sendirinya halus kalau tidak diganggu oleh angin atau oleh badan-badan yang menentang arus. Prinsip kerukunan terutama bersifat negatif. Prinsip itu menuntut untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya konflik-konflik. Oleh karena itu, prinsip kerukunan sebaiknya tidak disebut prinsip keselarasan, melainkan dengan mengikuti Anne R. Wilner, prinsip pencegahan politik. Kedua, prinsip kerukunan pertama-tama tidak menyangkut suatu sikap batin. Kedua, prinsip kerukunan pertama-tama tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara. Yang perlu dicegah ialah konflik-konflik yang terbuka. Supaya manusia dapat hidup sesuai dengan tuntutan kerukunan dengan mudah dan enak, memang diperlukan sikap-sikap batin tertentu yang akan kami bicarakan dalam bab 5.
Tetapi tuntutan agar semua pihak menjaga kerukunan tidak mengenai sikap-sikap batin itu, melainkan agar ketentraman dalam masyarakat jangan sampai diganggu, jangan sampai nampak adanya perselisihan dan pertentangan. Oleh karena itu, Hildegard menyebut keadaan rukun sebagai harmonious social appearance. Sebelum kita membicarakan kenyataan itu dengan lebih mendalam, perlu diperhatikan arti prinsip kerukunan bagi masyarakat Jawa. B. Berlaku rukun. Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia untuk menomorduakan, bahkan kalau perlu untuk melepaskan kepentingan-kepentingannya pribadi demi kesepakatan bersama. Mengusahakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat, berusaha untuk maju sendiri tanpa mengikut sertakan kelompok dinilai kurang baik. Begitu pula mengambil inisiatif sendiri condong untuk tidak disenangi, karena suatu inisiatif seakan-akan membuka tanah baru dan selalu mengubah sesuatu pada keseimbangan sosial yang sudah tercapai. Inisiatif-inisiatif dengan mudah dapat melanggar kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam dan sudah diintegrasikan secara sosial, dan oleh karena itu dapat menimbulkan konflik. Individu seharusnya selalu bertindak bersama dengan kelompok, mengambil posisi-posisi yang terlalu maju pun pula demi tujuan-tujuan yang akhirnya akan menguntungkan bagi seluruh kelompok dianggap tidak pantas. Apabila telah ada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka diperlunak dengan teknik-teknik kompromi tradisional dan diintegrasikan ke dalam tatanan kelompok yang ada, sehingga tidak sampai timbul konflik. Ambisi-ambisi pribadi jangan diperlihatkan. Namun, bahaya yang sebenarnya bagi kerukunan dalam masyarakat tidak terletak dalam kepentingan-kepentingan objektif yang bertentangan itu sendiri. Antara kebanyakan kepentingan yang bertentangan dapat tercapai suatu kompromi. Hal itu sering malahan sesuai dengan kepentingan yang sebenarnya dari semua pihak yang terlibat. Bahwa kepentingan-kepentingan yang bertentangan berkembang sampai ke konflik terbuka biasanya merupakan akibat emosi-emosi yang melekat pada pertentangan-pertentangan itu. Oleh karena itu, masyarakat Jawa telah mengembangkan norma-norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi-emosi yang bisa menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai emosi-emosi itu pecah secara terbuka. Norma-norma itu berlaku dalam semua lingkup hidup masyarakat kecuali dalam lingkungan keluarga inti di mana kekuatan simpati spontan atau tresno biasanya mencegah terjadinya emosi-emosi agresif atau sekurang-kurangnya dapat membatasinya. Norma-norma itu dapat dirangkum dalam tuntutan untuk selalu mawas diri dan menguasai emosi-emosi. Dengan sendirinya, si pria terdidik mencapai keterampilan istimewa dalam seni kontrol diri. Tetapi, orang desa pun berusaha untuk mempelajari kemampuan itu. Di situ, termasuk tuntutan untuk selalu bersikap tenang, untuk tidak menjadi bingung, untuk tidak menunjukkan rasa kaget atau gugup. Sebaliknya, orang selalu harus berlaku sedemikian rupa hingga orang lain tidak sampai merasa kaget atau bingung. Dari orang Jawa dewasa diharapkan agar dalam berbicara, dalam segala tindak tanduknya selalu diperlihatkan reaksi-reaksi semua hadirin agar ia selalu berlaku sedemikian rupa sehingga tidak mungkin timbul pertentangan-pertentangan. Ia akan berbicara dengan suara yang tenang, tanpa emosi, sehingga lawan bicara tidak hanya dapat menjawab dengan ya atau tidak, dan oleh karena itu barangkali merasa terpaksa harus mengambil sifat konfrontatif. Suatu pernyataan dibuka dengan rumus seperti saya rasa, atau raos kulo, atau barangkali, atau mbok menawi. Membuka perasaan hati begitu saja dinilai negatif. Berlaku secara mendadak dan spontan dianggap sebagai tanda kekurang dewasaan. Lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada menimbulkan suasana tidak tenang. Demi untuk tujuan-tujuan apapun, usaha-usaha yang berlebihan tidak disukai. Reaksi-reaksi yang memperlihatkan kekacauan batin atau kekurangan kontrol diri bagi orang Jawa terasa tidak enak. Orang terutama harus hati-hati dalam situasi-situasi di mana kepentingan-kepentingan yang berlawanan saling berhadapan. Suatu permintaan atau tawaran misalnya tidak boleh langsung ditolak. Jawaban yang tepat adalah suatu enggih yang sopan dan tidak pernah langsung kata boten. Terserah kepada kehalusan perasaan si peminta untuk menemukan apakah enggih itu merupakan suatu persetujuan, suatu pembenaran bahwa permohonan memang didengar tetapi tanpa komitmen untuk memenuhinya,
atau bahkan suatu penolakan yang tersembunyi. Sebaliknya, diharapkan bahwa tawaran-tawaran dan permintaan-permintaan jangan diajukan secara langsung, melainkan perlu dijajaki dulu bagaimana keinginan seperti itu akan diterima. Dari penjajakan itu tergantung bagaimana dan apakah keinginan itu akan diajukan. Suatu kemungkinan lain untuk mengungkapkan suatu penolakan tanpa kelihatan mau menolak adalah kalau tawarannya sendiri atau apa yang diinginkan orang lain dijelek-jelekan seakan-akan demi kepentingan lawan bicara. Clifford Geertz menceritakan ritual apa yang dimainkan apabila orang tua melamar bagi anak laki-lakinya untuk memperoleh anak putri orang tua lain. Biasanya, orang tua putri akan protes bahwa anak mereka sudah tidak segar lagi, bahwa ia walaupun sudah dewasa namun masih berkelakuan seperti anak kecil, dan sebagai anak mantu hanya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh kemungkinan untuk mundur tanpa perlu menolak secara langsung. Apabila orang tua putri tidak menyetujui perkawinan itu, maka penolakan itu kelihatan seperti ungkapan perhatian mereka terhadap kepentingan keluarga yang melamar dan seakan-akan sesuai dengan harapan mereka itu sendiri. Begitu juga orang tua si pemuda dapat menarik diri kalau mereka mulai ragu-ragu. Satu keutamaan yang sangat dihargai oleh orang Jawa adalah kemampuan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak enak secara tidak langsung. Berita yang tidak disenangi, peringatan-peringatan dan tuntutan-tuntutan jangan diajukan langsung kepada seseorang, melainkan harus dipersiapkan dulu dan dibungkus. Suatu pembicaraan yang beradab sering nampak iseng-iseng saja sebelum muncul suatu yang berarti. Dengan demikian, kedua belah pihak mendapat kesempatan untuk saling menjajaki dan untuk mempersiapkan diri secara emosional. Apabila akhirnya pembicaraan sudah sampai pada masalah yang sebenarnya, maka tidak ada bahaya besar lagi bahwa akan timbul reaksi-reaksi emosional. Kekasaran bukanlah watak yang terpuji, dan ketika orang tiba kepada maksud sesungguhnya, dalam suatu model percakapan priai yang baik, setiap orang harus sudah menyadari apa yang hendak dikatakan oleh seseorang. Seringkali, orang tidak perlu mengutarakan maksud pembicaraan yang sebenarnya, suatu hal yang sangat melegakan bagi semua orang. Suatu teknik lain, untuk menghindari kekecewaan adalah kebiasaan untuk berpura-pura. Orang Jawa bicara tentang etok-etok. Kemampuan untuk beretok-etok adalah suatu seni yang tinggi dan dinilai positif. Clifford Geertz menceritakan tentang seorang informan yang mengatakan mengenai seorang calon lurah bahwa dia tidak pernah memperlihatkan apa yang sebenarnya dipikirkan, dan catatan itu dimaksud sebagai pujian. Etok-etok berarti bahwa di luar lingkungan keluarga inti, orang tidak akan memperlihatkan perasaan-perasaannya yang sebenarnya. Itu terutama berlaku tentang perasaan-perasaan negatif. Walaupun seseorang diliputi kesedihan yang mendalam, ia diharapkan tersenyum. Apabila kita mendapat kunjungan orang yang kita benci, kita tetap harus kelihatan gembira, dan banyak orang Jawa menjadi juara dalam seni itu. Tetapi juga, perasaan-perasaan positif yang kuat hendaknya ditutup kecuali dalam lingkungan yang sangat akrab. Usaha ini adalah untuk menjaga tingkat keakraban tetap sedang-sedang saja dalam hubungan antar orang. Suatu kehangatan etok-etok di mana semua perasaan yang sebenarnya dapat disembunyikan dengan efektif di belakangnya. Selanjutnya, seni etok-etok termasuk kebiasaan untuk di luar lingkungan yang paling akrab. Memberi jawaban yang tanpa isi ataupun yang sedikit tidak tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kita pribadi atau hal mana tidak berlaku apabila suatu jawaban yang tidak tepat akan merugikan si penanya. Misalnya, kalau kita ditanya, apa yang sedang kita kerjakan, kemana kita pergi, kapan kita beli baju baru itu, dalam soal-soal sepele, orang hanya mengatakan yang sebenarnya kalau memang beralasan untuk berbuat demikian. Pada umumnya, orang Jawa yang sopan menghindari keterus-terangan yang serampangan. Alasan di belakang kebiasaan yang dinilai positif ini rupa-rupanya terletak di dua tingkat. Di satu pihak, si penanya sendiri sebenarnya sejak pemula tidak mengharapkan suatu jawaban yang sebenarnya. Pertanyaannya tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan pribadi orang lain, melainkan hanya merupakan tanda perhatiannya bagi kita saja. Di lain pihak, dimaksudkan untuk mencampuri urusan pribadi orang lain, melainkan hanya merupakan tanda perhatian bagi kita saja. Di lain pihak, kebiasaan beretok-etok berarti bahwa kita tidak memberi informasi tentang suatu keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, kedua belah pihak lebih bebas untuk mengembangkan pembicaraan ke segala arah.
Sedangkan suatu fakta kalau sudah dimasukkan ke dalam pembicaraan merupakan suatu yang mutlak yang dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan untuk menghindari posisi-posisi tertentu demi kerukunan. Kemungkinan-kemungkinan tertentu untuk bertindak menjadi lebih sulit apabila fakta-fakta tertentu diketahui. Kiranya dalam konteks ini kita dapat mengerti juga mengapa orang Jawa berusaha untuk tidak mencampuri urusan pribadi tetangganya. Namun hal ini tidak berarti bahwa urusan-urusan tetangga tidak ingin mereka ketahui dan mereka omongkan secara panjang lebar. Di luar berbagai kewajiban untuk saling membantu, orang Jawa berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah-masalah tetangganya yang barangkali jenuh dan dengan emosi. Kalau perlu, ia pura-pura tidak mendengar apa-apa. Apabila dua keluarga hidup di bawah satu atap, maka urusan rumah tangga mereka tetap terpisah. Mencampuri urusan orang lain sangat tidak disenangi. Selama tetangga tidak memberi sandungan umum, tetangga-tetangga lain akan berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah-masalahnya. Di belakang itu, terdapat pengalaman bahwa mencampuri urusan orang lain mudah menimbulkan emosi-emosi dan konflik. Suatu sarana ampuh untuk mencegah timbulnya konflik adalah tata krama Jawa, yang mengatur semua bentuk interaksi langsung di luar lingkungan keluarga inti dan lingkungan teman-teman akrab. Tata krama itu menyangkut gerak badan, urutan duduk, isi dan bentuk suatu pembicaraan. Bahasa Jawa sendiri sangat cocok untuk itu. Suatu pembicaraan di antara orang-orang yang beradab harus dijalankan dalam bentuk krama. Namun, bahasa krama tidak menyediakan kemungkinan untuk omong kasar, untuk mengumpat, untuk memberi perintah secara langsung, atau untuk menampakkan emosi. Kemampuan untuk berlaku demikian diperoleh si anak Jawa melalui pendidikan dalam keluarga sebagaimana diurutkan dengan panjang lebar oleh Hildegard. Dalam penerbitan sosial anak Jawa dapat dibedakan dua tahap. Tahap pertama berlangsung kurang lebih sampai anak berumur 5 tahun dan ditandai oleh kesatuan yang akrab dengan keluarga. Tanpa adanya ketegangan apa-apa, selama waktu itu anak terus-menerus menjadi pusat perhatian dan kasih sayang lingkungannya. Anak selalu berada dalam kontak fisik dengan ibunya, atau dengan ayahnya, kakaknya, neneknya, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman frustasi dan kejutan-kejutan sedapat-dapatnya dicegah dan semua keinginan anak dipenuhi. Tidak pernah anak dibiarkan sendirian. Bagi orang Eropa, menyolok bahwa bayi Jawa rupa-rupanya tidak mengalami tahap merangkak di tanah. Merangkak di tanah dianggap berbahaya, oleh karena roh-roh jahat bisa memasuki anak melalui tanah. Kemungkinan untuk sendiri menyelidiki lingkungannya dan untuk sendiri memperoleh pengalaman-pengalaman tidak diberikan. Semua bahaya dan ancaman dijauhkan daripadanya oleh lingkungannya. Dalam tahap itu, penertiban sosial yang perlu tercapai melalui dua cara. Pertama, sikap-sikap kelakuan yang terpenting dilatihkan pada anak melalui ulangan halus terus-menerus. Begitu misalnya supaya anak belajar bahwa menerima atau memberikan sesuatu harus dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri. Maka ibu tidak jemu-jemu mendorong tangan kiri kembali dengan halus dan menarik tangan kanan. Anak kecil terus-menerus dihujani dengan segala macam peringatan yang diberikan dengan tenang. Seperti ojo rame-rame, matur nuwun, bah, dan sebagainya. Apabila anak kecil melakukan sesuatu yang tidak dapat dibiarkan, maka ia dihentikan dengan tenang, tanpa reaksi emosional apa-apa pada ibu. Pendidikan kebersihan terjadi tanpa ketegangan-ketegangan. Sikap terhadap anak kecil itu berdasarkan pendapat bahwa anak kecil belum dapat mempergunakan akal budinya dan oleh karena itu tidak masuk akal kalau anak kecil dituntut untuk menguasai dorongan-dorongan dan emosi-emosi spontan. Karena sebab yang sama, tidak ada orang yang akan merasa marah terhadap anak kecil. Anggapan ini berhubungan juga dengan ciri kedua pendidikan dalam keluarga Jawa. Anak dituntut taat tidak melalui ancaman hukuman atau teguran oleh ibu, melainkan melalui ancaman bahwa suatu kekuatan di luar keluarga seperti roh-roh jahat, anjing, orang asing akan mengancam anak kalau tidak berlaku baik. Dengan demikian, anak mengalami keluarganya sebagai sumber dan tumpuan kokoh keamanan psikis dan fisik. Anak membatinkan sebagai betul segala kelakuan yang mempertahankannya dalam kesatuan dengan keluarga dan sebagai salah segala apa yang memisahkannya daripadanya. Lingkungan luar dialaminya sebagai ancaman. Ketergantungan total dari dukungan lingkungan akrab itu membuat anak sangat peka terhadap reaksi-reaksi yang halus dari orang-orang lain. Tahap kedua,
Penertiban sosial anak mulai sesudah anak melewati umur 5 tahun. Pada tahap itu, ayah mulai mengubah peranannya. Dari seorang sahabat akrab, ia semakin menjadi orang yang jauh dan asing yang oleh ibu dimasukkan ke dalam lingkungan dunia luar yang berbahaya. Terhadapnya, anak harus merasa takut dan menunjukkan hormat. Anak semakin diharapkan bisa membawa diri secara beradab. Anak harus mempelajari segala unsur tata krama yang diharapkan dari seorang Jawa dewasa. Penertiban anak sekarang tidak lagi melalui ancaman langsung dengan bahaya-bahaya dari luar, melainkan lebih-lebih melalui petunjuk-petunjuk mengenai reaksi orang-orang lain. Dalam tahap ini pun, bukanlah ketidaksenangan ibunya sendiri yang diungkapkan, melainkan apa yang kiranya akan dikatakan orang lain tentangnya. Anak belajar untuk merasa malu terhadap orang asing, untuk takut terhadap rasa tak enak, malu, dan bersalah yang semakin dihubungkannya dengan situasi-situasi di mana perasaan-perasaan terungkap dengan terbuka atau aturan-aturan tata krama lain dilanggar. Apabila orang Jawa telah dewasa, maka ia telah membatinkan bahwa kesejahteraannya bahkan eksistensinya tergantung dari kesatuannya dengan kelompoknya. Menentang kehendak orang lain secara langsung atau menunjukkan permusuhan sangat bertentangan dengan perasaannya. Oleh karena itu, setiap kelakuan yang menyimpang dari prinsip kerukunan akan berhadapan dengan perlawanan psikis yang kuat. Suasana yang tidak teratur, yang tidak selaras, bertengkar dengan suara keras, segala gangguan terhadap ketenangan dan keseimbangan sosial sangat dibenci. Dan sebaliknya, keadaan keselarasan sosial sangat memuaskan baginya. Dalam keadaan itu, ia merasa aman dalam kelompoknya. Ia tidak perlu mengambil keputusan sendirian. Tanggung jawabnya didukung oleh semua dan oleh karena itu, ia tidak harus membuka diri sendirian terhadap dunia luar yang asing. Dalam segala-galanya, ia dapat berpegang pada adat istiadat dan tata krama. Secara psikologis, keadaan rukun diterjemahkan baginya ke dalam keadaan di mana tidak terdapat perasaan-perasaan negatif suatu keadaan yang aman dan tentram. Prinsip kerukunan mendapat penerapan dalam segala bidang kehidupan. Begitu misalnya perselisihan mengenai warisan antara anggota-anggota keluarga inti sangat jarang terjadi. Pembagian warisan dianggap baik dan dialami sebagai memuaskan apabila semua harapan dan kebutuhan diperhatikan secara konkret dan bukan asal saja norma-norma abstrak hukum atau adat istiadat dipenuhi. Tujuannya bukan keadilan abstrak, melainkan agar tercapai suatu pemecahan yang dapat disepakati oleh semua. Apabila hubungan kekeluargaan antara mereka yang bersangkutan sudah sangat jauh dan oleh karena itu sudah tidak lagi ada banyak kecondongan spontan untuk mengusahakan suatu pemecahan rukun, namun pemecahan rukun itu pada umumnya akan tercapai juga karena tekanan dari lingkungan, misalnya melalui lurah. Hal yang sama berlaku bagi pembagian harta milik dalam hal perceraian. Orang yang selalu ngotot pada haknya sendiri dinilai sebagai orang yang hanya mengejar keuntungannya sendiri secara egois. Usaha untuk mencapai kerukunan menjadi alasan untuk membantu sanak saudara yang jauh sekalipun yang sedang dalam kesulitan, bahkan apabila mereka tidak disukai atau kita sebenarnya merasa acuh tak acuh terhadap mereka. Karena alasan yang sama, anggota keluarga yang tidak disukai pun harus diterima dalam rumahnya sendiri. Daripada timbul pertengkaran terbuka atau kita dikatakan tidak mau rukun dengan sanak saudara, lebih baik kita menerima mereka. Padahal, orang Jawa secara emosional membedakan dengan jelas antara keluarga inti dan keluarga lainnya. Dalam keluarga inti, terdapat suasana terbuka dan ramah, penuh kepercayaan dan simpati spontan. Sedangkan terhadap keluarga yang lebih jauh dan keluarga ipar dijaga distansi dan suasana lebih berhati-hati dan dingin. Kekuatan normatif prinsip kerukunan justru kelihatan dalam kenyataan bahwa perbedaan antara hubungan dengan keluarga inti dengan keluarga lain biasanya tidak akan diakui. Bahkan sebaliknya, selalu akan ditekankan bahwa mereka itu semua sehati sejiwa dan tidak terdapat ketegangan apa-apa. Hal yang sama juga berlaku bagi kedudukan ayah dalam keluarga. Apabila dipertanyakan, maka ayah itu akan digambarkan sebagai kepala keluarga yang bijaksana, yang dicintai dan dihormati, yang akrab dengan anak-anak dan didatangi oleh mereka dalam segala kesulitan. Itulah gambaran rukun yang normatif. Tetapi dalam kenyataan, pengaruh yang menentukan dalam keluarga terletak pada ibu. Ialah yang memegang kas, kakak adik perempuan ibu, dan bukan keluarga bapak yang boleh keluar masuk rumah. Biasanya ibulah yang menang apabila perlu diambil keputusan tentang hal pendidikan, rencana perkawinan, dan sebagainya.
Antara ayah dan anak laki-laki sering terdapat suasana yang dingin dan formal. Dalam hubungan ini adalah menarik perhatian bahwa orang Jawa tidak begitu senang untuk menentukan dengan persis tingkat hubungan kekeluargaan dengan anggota-anggota rumah dan anggota keluarga. Walaupun sebenarnya ia mengetahuinya dengan persis, sulit untuk diketahui siapa dari antara mereka yang disapa seperti saudara sekandung memang merupakan saudara sekandung dan siapa yang hanya keponakan saja. Di belakang kebiasaan itu, dapat disangka bahwa ada rasa kurang enak untuk mengakui seorang keluarga sebagai bukan keluarga inti. Karena dengan demikian, secara tidak langsung diakui bahwa dengan mereka sebenarnya tidak terdapat suasana rukun spontan. Pengakuan itu mau dicegah karena keyakinan Jawa yang mendalam bahwa sebaiknya orang mencegah atau mengecilkan kecondongan-kecondongan yang memisahkan atau yang menimbulkan pertentangan-pertentangan antara individu-individu. Oleh karena diharapkan bahwa dengan mendiamkan kecondongan-kecondongan itu secara verbal, hubungan-hubungan sosial akan mengalir dengan lebih lancar. Oleh karena itu, orang Jawa berusaha untuk memperlakukan orang lain yang perlu dihubungi seperti anggota keluarga. Tetangga selalu diperlakukan sebagai keluarga. Dalam pembicaraan, tidak dibedakan antara anggota keluarga inti dan keponakan, antara sanak saudara yang dekat dan yang lebih jauh, antara keluarga seketurunan dan keluarga ipar, antara keluarga dan tetangga. Orang asing selalu disapa dengan istilah-istilah dari bahasa keluarga. Pak, Bu, Mbah, Pak D, Pak Le, Bude, Bule, Mbak Yu, Dek, dan seterusnya. Pengakuan bahwa mereka sebenarnya tidak ada hubungan keluarga dengan berbagai tetangga dan kenalan yang selalu diperlakukan sebagai keluarga rupa-rupanya terasa kurang enak. Sebenarnya, orang Jawa sangat sadar akan perbedaan-perbedaan itu, karena hanya dalam keluarga inti mereka merasa cukup bebas dari tekanan rasa malu, dan dalam keadaan darurat, hanya keluarga inti betul-betul dapat diandalkan. Berbeda misalnya dengan keluarga ipar. Dan walaupun orang dapat memperhitungkan bantuan dari tetangga, namun kita tetap harus bersikap hati-hati terhadap mereka. Memasukkan lingkungan sosial dekat ke dalam lingkaran keluarga inti dapat ditafsirkan sebagai usaha untuk sejak semula mencegah timbulnya ketegangan-ketegangan. Karena dalam keluarga inti terdapat suasana kerukunan tanpa rasa tertekan. Maka kalau kita bergaul dengan orang lain seakan-akan mereka itu termasuk keluarga kita sendiri. Pergaulan itu akan memperlihatkan suasana rukun, entah dalam kenyataan memang sedemikian atau memang demikian atau tidak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercegah kesan bahwa hubungan kita dengan orang yang baik-baik itu yang nampaknya begitu enak dan ramah, ternyata toh tidak sedemikian akrab. Seakan-akan mau ditimbulkan kesan bahwa kerukunan yang kelihatan bukanlah kerukunan yang hanya dengan susah payah dipertahankan, tetapi yang bersifat spontan dan berdasarkan perasaan yang sebenarnya. Kerukunan merupakan motif mengapa pada kesempatan tertentu pada anggota keluarga besar harus dikirim makanan yang sudah masak. Siapa yang memperoleh keuntungan istimewa diharapkan untuk membagikannya dalam kelompoknya di mana keluarga yang dekat harus diberi bagian yang terbesar. Kekayaan yang berlebihan harus dibagi dengan anggota kelompok sebagaimana terungkap dalam peribahasa. Ada sedikit dibagi sedikit, ada banyak dibagi banyak. Siapa yang memiliki sawah harus mengikut sertakan tetangganya dan juga orang-orang lain dalam panenan. Benda-benda sehari-hari seperti lampu petromax, sepeda, dan kursi, tetapi juga uang tunai kalau tidak banyak wajib dipinjamkan. Praktek gotong royong pun mewujudkan kerukunan. Dengan gotong royong dimaksud dua macam pekerjaan, saling membantu dan melakukan pekerjaan bersama demi kepentingan seluruh desa. Yang pertama termasuk membantu tetangga dalam membangun rumah, dalam persiapan suatu pesta, dan pada kesempatan-kesempatan lain tertentu dengan pekerjaan demi kepentingan desa dimaksud misalnya pelebaran jalan, perbaikan irigasi atau bendungan, pembangunan sekolah, perbaikan jembatan, pembersihan kuburan, dan ronda malam. Menurut Kuncoro Ningrat, ada 3 nilai yang disadari orang desa dalam melakukan gotong royong. Pertama, orang itu harus sadar bahwa dalam hidupnya, pada hakikatnya, ia selalu tergantung pada sesamanya. Maka dari itulah, ia harus selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Kedua, orang itu harus selalu bersedia membantu sesamanya. Ketiga, orang itu harus bersifat konform. Artinya, orang harus selalu ingat bahwa ia sebaiknya jangan berusaha untuk menonjol melebihi yang lain dalam masyarakatnya.
Untuk itu, menjaga kerukunan mendasari juga kebiasaan musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi. Secara ideal, musyawarah adalah prosedur di mana semua suara dan pendapat didengarkan. Semua suara dan pendapat dianggap sama, benar, dan membantu untuk memecahkan masalah. Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran, yang bisa juga diterjemahkan sebagai keseluruhan atau kebulatan keinginan dan pendapat para partisipan. Kebulatan itu merupakan jaminan kebenaran dan ketepatan keputusan yang mau diambil. Karena kebenaran termuat dalam kesatuan dan keselarasan kelompok yang bermusyawarah. Kebenaran jangan dicari di luar kelompok ataupun dengan mereka yang paling berkuasa. Keputusan yang tepat merupakan fakta sosial yang mencerminkan keseluruhan para partisipan. Tidak ada pemungutan suara dalam musyawarah. Musyawarah merupakan proses pertimbangan, pemberian, dan penerimaan dan kompromis di mana semua pendapat harus dihormati. Orang Jawa tidak jemu-jemu menunjuk pada keunggulan musyawarah kalau dibandingkan dengan cara Barat untuk mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Adalah tujuan musyawarah agar setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya, agar tidak diambil keputusan di mana hanya satu pihak saja yang bisa unggul, sehingga semua pihak dapat menyetujui keputusan-keputusan bersama. Setiap orang harus bersedia untuk merelakan sesuatu. Keterikatan pada kerukunan menuntut dari pihak-pihak yang berlawanan untuk melepaskan keinginan-keinginan pribadi yang paling mungkin akan menimbulkan keresahan sosial terbuka. Dalam pertemuan desa atau rembuk deso, di beberapa daerah terdapat kebiasaan bahwa orang-orang desa mengungkapkan persetujuan mereka terhadap setiap keputusan yang menyangkut seluruh kelompok dengan bersama-sama menjawab enggih. Pendapat-pendapat yang berlawanan diungkapkan secara tidak langsung dan sopan, biasanya melalui sindiran atau dengan tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan. Tidak jarang, masalah-masalah sudah lama sebelumnya dibicarakan secara informal dan pemecahannya sudah dikemukakan sehingga rapat formal hanya merupakan suatu demonstrasi kesepakatan sempurna. Apabila suatu usul yang diajukan pada rapat desa tetap tidak disetujui, maka penolakan itu dikemukakan secara terselubung melalui sindiran-sindiran yang misalnya diambil dari mistik Jawa dengan himbauan pada cita-cita nasional dan sebagainya. Namun, pemimpin rapat dan hadirin biasanya bisa merasakan kekuatan, identitas, dan pengaruh relatif perlawanan itu. Apabila perlawanan ternyata terlalu kuat, maka pemimpin rapat membiarkan diskusi berlangsung terus. Apabila oposisi tetap bertahan, rapat dibubarkan dan pembicaraan usul itu ditunda sampai rapat yang berikutnya. C. Rukun dan sikap hati. Dari uraian di atas, kiranya sudah jelas bahwa prinsip kerukunan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam masyarakat Jawa. Mari kita sekarang memeriksa prinsip itu dengan lebih teliti. Inti prinsip kerukunan ialah tuntutan untuk mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Tujuan kelakuan rukun ialah keselarasan sosial, keadaan yang rukun. Suatu keadaan disebut rukun apabila semua pihak dalam kelompok berdamai satu sama lain. Motivasi untuk bertindak rukun bersifat ganda. Di satu pihak, individu berada di bawah tekanan berat dari pihak lingkungannya yang mengharapkan daripadanya sikap rukun dan memberi sanksi terhadap kelakuan yang tidak sesuai. Di lain pihak, individu membatinkan tuntutan kerukunan sehingga ia merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan. Perasaan tidak enak itu muncul apabila kelakuan saya menimbulkan pertentangan. Apabila kata, sikap, atau suatu tindakan saya akan menimbulkan reaksi negatif dari orang lain, maka dalam batin saya akan bangkit rintangan-rintangan psikis yang kuat. Dorongan hati untuk bagaimanapun mengelak dari suatu konfrontasi adalah kuat. Hati saya akan merasa tentram, enak, dan tenang apabila tidak ada ancaman suatu konfrontasi terbuka. Dan di lain pihak, munculnya tantangan dari luar akan menimbulkan perasaan-perasaan tidak enak yang intensif. Hal itu memperlihatkan bahwa, sebagaimana telah kami singgung di atas, prinsip kerukunan merupakan suatu prinsip penata bentuk pergaulan antara anggota masyarakat dan bukan suatu prinsip mengenai sikap-sikap batin. Jadi, masyarakat tidak menuntut bahwa tidak boleh ada kepentingan yang bertentangan atau ketidakcocokan antara dua pribadi, melainkan yang dituntut, kalau perlu melalui tekanan dan sanksi-sanksi. Dan yang dibatinkan oleh individu sebagai tuntutan kerukunan adalah tuntutan untuk selalu menguasai
kelakuannya dan jangan membiarkan suatu tabrakan terbuka sampai terjadi. Betapapun kepentingan dua pihak bertentangan, apapun yang dirasakan oleh seseorang atau yang menjadi penilainya, masyarakat Jawa menuntut agar ia selalu dapat mengontrol diri, dapat membawa diri dengan sopan, tenang, dan rukun. Pokoknya, dapat membawa diri sebagai orang yang dewasa. Suatu konfrontasi terbuka dalam bentuk emosional adalah pandangan yang tidak estetis, membahayakan kehidupan bersama dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, harus dicegah. Suasana ketentraman sosial tetap harus dipelihara. Bagaimana cara untuk mencegah suatu konfrontasi tidak menjadi masalah prinsip melainkan masalah teknik pengaturan kelakuan? Dilihat dari segi prinsip kerukunan, pilihan teknik untuk mencegah konflik terbuka bersifat netral. Apakah pecahnya konflik terbuka dicegah dengan cara bahwa pihak-pihak yang bertengkar saling menjauhi, atau bahwa pemecahan masalah ditunda dulu, atau dengan cara bahwa satu pihak rela untuk mundur dari tuntutannya? Dilihat dari segi kerukunan bersifat sekunder. Dalam etika dibedakan antara prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip penata masyarakat. Yang pertama, menuntut sikap-sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan lahiriah. Yang kedua, membuat norma-norma kelakuan yang dituntut dan seperlunya dipaksakan oleh masyarakat, entah apa sikap batin seseorang. Di antara yang kedua, termasuk misalnya norma-norma hukum. Prinsip moral dan prinsip penata kehidupan dalam masyarakat tidak mutlak dipisah karena prinsip-prinsip moral menuntut pewujudan lahiriah dari sikap batin yang dituntut. Dan di lain pihak, terdapat suatu kewajiban moral untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan masyarakat. Terhadap kerangka acuan itu, prinsip kerukunan termasuk prinsip penata masyarakat dan bukan prinsip moral. Sikap-sikap moral yang hendaknya menunjang kelakuan dan yang rukun dikemukakan dalam ajaran kebijaksanaan hidup dan wejangan-wejangan moral Jawa. Sedangkan yang dituntut oleh masyarakat, entah ditunjang oleh sikap moral yang sesuai atau tidak, adalah kelakuan rukun. Maka kerukunan jangan disalahartikan sebagai sikap altruis melawan sikap egois. Berlaku rukun tidak berarti menilai diri rendah atau terus mau berkorban bagi orang lain. Mengusahakan kerukunan tidak dengan sendirinya menjamin sikap hati mau berdamai, mau mengerti, apalagi mau mengembangkan rasa simpati. Melainkan, berlaku rukun berarti bahwa orang sanggup untuk membawa diri dengan terkontrol dan dewasa dalam masyarakat. Adanya konflik objektif sering tidak dapat dicegah karena berdasarkan konstelasi kepentingan-kepentingan objektif berbagai pihak yang bersangkutan. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat Jawa ialah agar konflik-konflik itu tidak dimanifestasikan secara disruptif. Bahwa prinsip kerukunan tidak menuntut sikap-sikap batin yang berlebihan dalam pandangan saya merupakan salah satu kekuatannya. Demi kerukunan dapat saja dituntut represi terhadap pengejaran kepentingan egois, tetapi tidak dituntut represi perasaan batin. Batin manusia tetap dibiarkan bebas. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan saya adalah urusan saya sendiri. Masyarakat menuntut agar saya tahu membawa diri secara rukun dan pendidikan menjamin bahwa pembawaan yang tidak rukun menimbulkan rasa bersalah. Tetapi, masyarakat tidak menuntut agar saya merasa bersalah apabila hati saya sebenarnya tidak setuju dengan kelakuan yang diharapkan itu. Jadi, di samping kurban-kurban cukup besar yang barangkali harus direlakan atas nama kerukunan, tidak dituntut agar kepentingan-kepentingan yang dikorbankan itu juga direlakan dalam hati. Belum tentu orang tidak merasa dendam. Belum tentu ia akan kemudian hari membiarkan masalahnya begitu saja. Ia akan menganggap masalah itu selesai apabila ia sendiri menganggap kompromi kerukunan itu sebagai adil. Tetapi kalau tidak, maka baginya tetap terbuka kemungkinan untuk mengajukan tuntutannya kembali apabila konstelasi kepentingan-kepentingan sudah berubah. Namun usaha semacam itu hanya dapat diharapkan akan berhasil apabila kompromi rukun pertama oleh masyarakat sendiri dianggap tidak berhasil. Dalam masyarakat Jawa, tersedia berbagai kemungkinan untuk memperlihatkan bahwa seseorang sebenarnya tidak menyetujui suatu kompromi yang telah diterimanya atas nama kerukunan. Oleh karena prinsip kerukunan tidak mengizinkan suatu penolakan terbuka, maka kemungkinan-kemungkinan itu selalu bersifat tidak langsung. Salah satu kemungkinan adalah perpisahan dalam ruang. Hildegard memperkirakan bahwa adanya jumlah perceraian dalam masyarakat Jawa yang begitu besar dapat juga dikembalikan kecuali pada suatu kedangkalan ikatan emosional antara suami istri.
Pada pertimbangan bahwa perpisahan merupakan bentuk paling sederhana untuk memecahkan sebuah konflik, ada suatu cara lain untuk mencegah konflik terbuka, tetapi di lain pihak, untuk sekaligus memperlihatkannya dengan cukup jelas bagi siapapun, yaitu tidak omong satu sama lain yang lain untuk sementara waktu atau codaan. Yang menarik pada cara pencegahan itu ialah bahwa cara itu diakui juga oleh masyarakat terdekat dan oleh karena itu dalam arti tertentu dapat diterima secara moral. Codaan itu hampir bisa dikatakan menjadi suatu lembaga, dapat berlangsung selama beberapa hari, juga selama seminggu, bahkan dalam kasus ekstrim selama seluruh hidup. Biasanya diakhiri melalui perantaraan formal oleh pihak ketiga. Suatu cara sederhana untuk mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu kompromi yang dipaksakan demi kerukunan ialah untuk mencabut keputusan itu dengan cara tidak berbuat apa-apa. Dari yang dikatakan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kerukunan disalahpahami apabila diartikan sebagai semacam perasaan sosial alamiah istimewa pada orang Jawa. Sikap rukun tidak ada hubungan dengan kesediaan hati untuk menomorduakan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya sendiri terhadap kelompok, dan jangan diartikan sebagai semacam cita-cita tenggelamnya individu dalam kolektif. Orang Jawa menyadari diri sebagai individu dengan masalah-masalah hidup individual dan dengan hak-hak yang kepentingan-kepentingan pribadi, dan sejauh diizinkan oleh prinsip kerukunan, ia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Otonomi hidup pribadi dihargai tinggi. Ia tidak senang apabila orang lain mencampuri urusannya. Hidup pribadinya berlangsung dalam keluarga inti, satu-satunya kelompok dan lingkungan di mana ia bisa membawa diri secara spontan, lepas dari tekanan-tekanan tata krama. Campur tangan pihak luar dalam lingkup kehidupannya dipandang dengan curiga dan dengan rasa tidak senang. Itu nampak misalnya dalam sikap terhadap anggota keluarga yang agak jauh, yang menurut tata krama resmi harus diperlakukan persis sama seperti keluarga inti. Tetapi terhadapnya dalam kenyataan terdapat rasa distansi. Begitu apabila misalnya keluarga salah satu anak diterima dalam rumah, maka kedua keluarga itu membentuk rumah tangga yang terpisah. Bahwa orang Jawa mempunyai paham jelas tentang hak-hak individual juga kelihatan dalam basis ekonomis eksistensi individualnya. Sebagian besar sawah dan ladang, begitu pula rumah-rumah, merupakan milik pribadi. Bahwa orang Jawa sepenuhnya menyadari kepentingan individualnya, nampak juga dalam cara bergotong royong yang telah kita bicarakan sebagai ungkapan kerukunan. Dari 7 bentuk gotong royong yang dibedakan oleh Kuncoro Ningrat, hanya ada 2 yang terjadi secara sama sekali spontan, yaitu membantu dalam kasus kematian atau layat dan melaksanakan proyek-proyek tertentu demi kepentingan seluruh kampung atau gugur gunung. Sedangkan memenuhi undangan pesta merupakan suatu kewajiban sosial dan dari setiap tamu diharapkan bahwa ia memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah atau nru jurung. Besarnya sumbangan itu diingatkan oleh kedua belah pihak dengan persis, dan si pemberi boleh mengharapkan bahwa apabila ia sendiri mempunyai perayaan, maka tuan rumah sekarang juga akan datang dan akan memberi sumbangan yang sama besarnya. Bantuan dalam membangun rumah selalu harus dimintakan dulu. Tetangga yang diminta bantuannya menganggap si peminta itu berhutang kepadanya. Hutang itu tidak dilupakan dan jumlah pekerjaan yang menjadi hutangnya itu diperhitungkan dengan persis. Pada kesempatan yang cocok, hutang itu akan diminta kembali. Dalam segala macam bentuk gotong royong itu, orang desa tahu persis jumlah waktu kerja atau jumlah uang berapa yang masih harus dikembalikannya dan beberapa yang masih berhak dituntut dari orang lain. Begitu pula ia persis mengetahui hak-haknya dalam transaksi tukar-menukar, pinjam-meminjam, jual-beli, dalam menuntut penempatan janji-janji, dalam pembayaran kembali utang dan sebagainya. Jadi, prinsip kerukunan tidak berarti bahwa orang Jawa tidak mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan merupakan suatu mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu demi kesejahteraan kelompok. Bagi petani, rukun berarti suatu modus vivendi keras yang tercapai melalui suatu proses pemberian dan penerimaan antara orang-orang yang masing-masing mengusahakan kepentingannya sendiri. Bahkan, bisa dikatakan bahwa prinsip kerukunan memberi kemungkinan kepada orang Jawa untuk memperlihatkan suatu sikap sosial tanpa sekaligus harus merelakan kepentingan-kepentingannya pribadi dalam hati. Kecuali, itu masih ada segi lain yang perlu diperhatikan. Prinsip kerukunan memang senantiasa menuntut kerelaan-kerelaan tertentu. Untuk mencegah konflik, orang harus bersedia untuk menerima kompromi.
harus seringkali rela untuk tidak memperoleh haknya dengan sepenuhnya. Namun sebaliknya, prinsip kerukunan juga menjamin bahwa ia beruntung dari kerelaan pihak-pihak lain dalam kelompok. Jadi berkorban itu ada untungnya juga. Tidak hanya secara emosional karena kerelaan untuk pengorbanan membebaskan kita dari konfrontasi-konfrontasi yang tidak enak, melainkan juga secara material. Pihak-pihak lain pun harus bersedia untuk sewaktu-waktu merelakan sesuatu dan oleh karena itu lama-kelamaan kita akan memperoleh kompensasi atas segala apa yang kita relakan sendiri. Kecuali itu, kelompok perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dalam jangka panjang keadilan selalu terjamin. Karena kalau tidak, maka pihak yang selalu dirugikan demi kelompoknya lama-lama akan menaikkan taruhan mulanya pada musyawarah bersama dan ia akan makin lama makin nekat mempertahankan kepentingan-kepentingannya sendiri. Tapi karena kelompok, karena tekanan prinsip kerukunan harus mengambil semua keputusan secara mufakat, maka bagi kelompok akan semakin sulit untuk memenangkan kepentingannya terhadap anggota itu tadi. Kecuali itu masyarakat harus berhati-hati jangan sampai melanggar kepentingan-kepentingan pribadi yang vital. Karena kalau begitu, maka timbulnya konflik secara terbuka tidak akan dapat dicegah untuk selamanya. Begitu pula dalam jangka waktu panjang, masyarakat harus menjamin keadilan dalam menuntut pengorbanan pribadi. Jangan sampai ada orang yang karena jengkel ngotot mempertahankan pendiriannya sendiri, sehingga kata sepakat semakin sulit dapat dicapai. Perlawanan dengan pandangan-pandangan dangkal yang mengidealisir yang banyak dapat kita dengar. Menurut hemat saya, pendapat Clifford Geertz harus disetujui bahwa rukun sebagai suatu nilai tidak mengikat orang-orang komunis primitif yang disosialisasikan secara berlebih-lebihan, tetapi mengikat petani-petani materialis yang agak merasa diri cukup dengan pengetahuan yang jelas mengenai di mana adanya kepentingan mereka. Hal itu terjadi bukan dengan membangkitkan pengertian yang kabur tentang persaudaraan universal, tetapi dengan memberikan batasan tentang cara-cara, sarana, dan bentuk-bentuk kerjasama antar individu yang secara spesifik terbatas dalam suatu konteks sosial yang diberi batasan secara jelas pula. Di samping itu ada batas-batas kemungkinan untuk mendorong seseorang. Apabila batas-batas itu dilampaui, ia bereaksi secara konfrontatif. Itu dapat terjadi dalam bentuk suatu letusan yang amat emosional, yang tidak seimbang dengan alasan konkret. Letusan itu bukan bagaikan halilintar yang membersihkan udara, melainkan lebih mirip dengan letusan gunung Merapi yang menghancurkan segala-galanya, yang tinggal hanyalah kematian, puing-puing dan abu. Letusan semacam itu yang berarti bahwa mekanisme-mekanisme kontrol psikis telah ambruk dan dialami sebagai suatu yang amat mengejutkan dan memalukan. Batas kemampuan untuk menerima itu bukanlah suatu batas yang tertanam dalam prinsip kerukunan itu sendiri, melainkan merupakan keambrukan prinsip itu. Prinsip hormat. Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat. Prinsip itu mengatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang bertemu, terutama dua orang Jawa, bahasa, pembawaan, dan sikap mereka mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. Mengikuti aturan-aturan tata krama yang sesuai dengan mengambil sikap hormat atau kebapaan yang tepat adalah amat penting. Prinsip hormat berdasarkan pendapat bahwa semua berhubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis, bahwa keteraturan hierarkis itu bernilai pada dirinya sendiri, dan oleh karena itu orang wajib untuk mempertahankannya dan untuk membawa diri sesuai dengannya. Pandangan itu sendiri berdasarkan cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras. Kesatuan itu hendaknya diakui oleh semua dengan membawa diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan tata krama sosial. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat, sedangkan sikap yang tepat terhadap mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapaan atau keibuan dan rasa tanggung jawab. Kalau setiap orang menerima kedudukannya itu, maka tatanan sosial terjamin. Oleh karena itu, orang jangan mengembangkan ambisi-ambisi, jangan mau bersaing satu sama lain, melainkan hendaknya setiap orang puas dengan kedudukan yang telah diperolehnya dan berusaha untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ambisi persaingan
kelakuan kurang sopan, dan keinginan untuk mencapai keuntungan material pribadi dan kekuasaan merupakan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselarasan, dan kontradiksi yang seharusnya dicegah dan ditindas. Kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing pihak meresapi seluruh kehidupan orang Jawa. Dalam bahasa Jawa, tidak ada kemungkinan untuk menyapa seseorang dan bercakap-cakap dengannya tanpa sekaligus memperlihatkan bagaimana kita menaksirkan kedudukan sosial kita dibandingkan dengan dia. Sebagaimana telah diterangkan dalam hubungan dengan prinsip kerukunan, orang Jawa dalam menyapa orang lain mempergunakan istilah-istilah dari bahasa keluarga. Istilah-istilah itu memiliki keistimewaan bahwa di dalamnya hampir selalu terungkap segi junior-senior. Sebaliknya, dalam kebanyakan bahasa Eropa misalnya, perbedaan yang terpenting adalah perbedaan antara jenis, brother or sister, grandfather or grandmother. Sedangkan dalam bahasa Jawa, perbedaan jenis sering tidak terungkap, kecuali dalam sebutan-sebutan yang memuat kata pak atau mbok atau bu, dan beberapa istilah lain. Apabila perbedaan jenis perlu diungkapkan, perlu ditambah kata sifat perempuan atau wadon atau laki-laki yang berarti lanang. Tetapi dalam hampir semua istilah itu termuat apakah orang lebih tua atau lebih muda, apakah keponakan itu adalah anak kakak atau anak adik, ayah atau ibu. Apabila lawan bicara memiliki pangkat sosial yang lebih tinggi, dipergunakan istilah senior. Apabila pangkatnya lebih rendah, istilah junior. Seorang laki-laki yang lebih tua bisa disebut mbah atau kak, yang berarti kakek, atau pak. Laki-laki yang sama umurnya atau lebih sedikit muda disebut kak atau kang. Yang jauh lebih muda disebut dek. Seorang wanita yang lebih tua disebut mbah atau mbok. Wanita yang sama umurnya disebut Mbak Yu, yang berarti kakak perempuan. Yang lebih muda, dek. Penggunaan istilah-istilah itu masih bergeser sesuai dengan kedudukan sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin tua dia dalam sebutan dan sebaliknya. Dan apabila mereka itu betul-betul masih keluarga, maka tanpa diperhatikan perbandingan umur yang nyata, harus dipergunakan istilah dan bahasa yang sesuai dengan hubungan generasi. Hildred Gertz menceritakan bagaimana seorang anak berumur 12 tahun memprotes bahwa ia harus menyebut keponakannya yang berumur 2 tahun, tetapi termasuk generasi orang tuanya, dengan sebutan mbah dan dalam bahasa krama. Akhirnya, ibu mengizinkan dia memakai bahasa ngoko, tetapi dengan memakai sebutan mbah cilik, yang berarti kakek kecil. Mengingat bahwa setiap orang, entah masih keluarga atau tidak, harus disapa dalam istilah-istilah kekeluargaan, maka kiranya benar juga pendapat Hildred Gertz bahwa pikiran pertama seorang Jawa pada permulaan suatu pembicaraan adalah tingkat kehormatan mana yang harus saya tunjukkan kepadanya. Namun, alasan utama mengapa setiap pembicaraan antara dua orang Jawa dengan sendirinya mengandaikan suatu penentuan perimbangan sosial terletak dalam struktur bahasa Jawa sendiri adalah tidak mungkin untuk bicara dalam bahasa Jawa tanpa mengacu pada tinggi rendahnya kedudukan lawan bicara terhadap kedudukan pembicara. Dalam gradasi-gradasinya yang sulit dan formal yang begitu banyak, pilihan kata-kata mencerminkan kedudukan, keakraban, atau hubungan resmi, umur, jarak sosial, dan pangkat, sekaligus dengan segala nuansa harapan satu sama lain, kewajiban dan hak-hak. Pilihan kata-kata dan bahasa mengungkapkan tatanan yang ada, seperti misalnya bahasa Jerman tidak bisa digunakan tanpa sekaligus mengungkapkan hubungan waktu yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Begitu orang tidak bisa bicara dalam bahasa Jawa tanpa mengungkapkan hubungan pangkat dan kedudukan antara pembicara, lawan bicara, dan kalau ada, pihak ketiga yang mereka bicarakan bersama. Indikator-indikator status sosial sudah tertanam dalam bahasa Jawa sendiri. Suatu pembicaraan hanya dapat berlangsung antara dua pihak yang sama kedudukannya, atau antara pihak yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Dan dalam kerangka garis besar itu, orang Jawa masih mengenal amat banyak gradasi lagi. Bahasa Jawa terdiri dari dua tingkat utama yang berbeda dalam perkataan dan gramatika. Yang satu, bahasa krama, mengungkapkan sikap hormat, sedangkan yang satunya mengungkapkan keakraban atau ngoko. Berbeda, misalnya dengan bahasa Jerman atau Prancis. Ngoko dan krama tidak hanya berbeda dalam pronomina, personal, dan posesif. Person kedua
dan dalam sufiks-sufiks kata kerja yang bersangkutan, melainkan dalam perbendaharaan kata dan dalam gramatika. Untuk kurang lebih 850 istilah terpenting dari kehidupan sehari-hari, bahasa Jawa mempunyai bentuk ngoko dan krama tersendiri. Kemudian harus ditambah sekitar 260 kata suatu tingkat bahasa ketiga, yaitu kromo inggil yang mengenai pribadi, tindakan-tindakan, dan beberapa benda yang amat erat hubungannya dengan pribadi, serta mengungkapkan sikap hormat yang amat tinggi, dan yang dikombinasikan baik dengan bahasa krama maupun dengan bahasa ngoko. Kecuali itu, masih terdapat banyak sekali kombinasi tengahan. Dengan demikian, bahasa Jawa kurang lebih mencapai 11 tingkat bahasa yang berbeda, yang masing-masing sesuai dengan hubungan kepangkatan sosial tertentu. Dengan 850 istilah yang diungkapkan dengan 2 kata dan 260 istilah yang diungkapkan dengan 3 kata, oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa mengandaikan kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing. Kefasihan dalam mempergunakan sikap-sikap hormat yang tepat dikembangkan pada orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan dalam keluarga. Sebagaimana diuraikan oleh Hildred Gertz, pendidikan itu tercapai melalui 3 perasaan yang dipelajari oleh anak Jawa dalam situasi-situasi yang menuntut sikap hormat, yaitu wedi, isin, dan sungkan. Wedi berarti takut, baik sebagai reaksi terhadap ancaman fisik maupun sebagai rasa takut terhadap akibat kurang enak suatu tindakan. Pertama-tama, anak belajar untuk merasa wedi terhadap orang yang harus dihormati. Anak dipuji apabila bersikap wedi terhadap orang yang lebih tua dan terhadap orang asing. Bentuk-bentuk pertama kelakuan halus dan sopan dididik pada anak dengan menyindir pada segala macam bahaya mengerikan dari pihak-pihak asing dan kekuatan-kekuatan di luar keluarga yang akan mengancamnya. Tidak lama kemudian, mulailah pendidikan untuk merasa isin. Isin berarti malu, juga dalam arti malu-malu, merasa bersalah, dan sebagainya. Belajar untuk merasa malu atau ngerti isin adalah langkah pertama ke arah kepribadian Jawa yang matang. Sebaliknya, penilaian orang ngerti isin, ia tidak tahu malu, merupakan suatu kritik yang amat tajam. Rasa isin dikembangkan pada anak dengan membuat dia malu di hadapan tetangga, tamu, dan sebagainya. Apabila ia melakukan sesuatu yang pantas ditegur. Sebagai akibat, maka anak-anak sering kelihatan amat malu-malu kalau ada tamu. Seakan-akan mereka dibanjiri oleh suatu perasaan malu total. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa disapa, bahkan oleh ibu mereka sendiri. Isin dan sikap hormat merupakan suatu kesatuan. Orang Jawa merasa isin apabila ia tidak dapat menunjukkan sikap hormat yang tepat terhadap orang yang pantas dihormati. Perasaan isin dapat muncul dalam semua situasi sosial. Satu-satunya kekecualian adalah lingkaran keluarga inti, di mana ayah belum tentu termasuk, di mana terdapat suasana akrab atau tresno, dan orang tidak merasa isin satu terhadap yang lain. Suasana akrab adalah kebalikan dari hubungan-hubungan interaksi di mana orang harus menunjukkan sikap hormat dan dengan sendirinya tertekan oleh perasaan isin. Sebaliknya, semua hubungan keluar selalu terancam oleh perasaan isin. Terhadap perasaan itu, ia berusaha untuk membekali diri dengan 2 cara. Di satu pihak, dengan memperluas lingkaran hubungan keakraban. Begitu misalnya, dikatakan bahwa terhadap tetangga, orang seharusnya jangan merasa malu. Namun, usaha itu jarang berhasil. Tidak adanya perasaan isin dengan segala ketegangan dalam keluarga inti, kiranya menjadi alasan mengapa orang Jawa suka untuk mewujudkan semua hubungan sosial sebagai hubungan kekeluargaan. Namun, siasat itu pun tidak berhasil untuk menghilangkan bayangan perasaan isin dan untuk menjalin hubungan sosial yang betul-betul santai. Di lain pihak, adanya tata krama kesopanan yang ketat membantu untuk mencapai bentuk-bentuk pergaulan yang lebih santai. Karena aturan-aturan itu menjamin bahwa kata-kata dan pembawaan kita cocok dan oleh karena itu, kita tidak perlu merasa isin. Barangkali itulah sebabnya mengapa orang Jawa biasanya tidak kelihatan terganggu dengan adanya segala macam aturan sopan santun, melainkan bahkan nampak lebih santai bergaul dalam kerangka itu. Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketakutan terhadap rasa isin merupakan salah satu motivasi terkuat bagi orang Jawa untuk menyesuaikan kelakuannya dengan norma-norma masyarakat. Apabila anak sudah kurang lebih berumur 5 tahun, maka ia sudah mengerti konteks-konteks mana yang harus membuat dia merasa isin. Semakin ia menjadi dewasa dan semakin ia menguasai tata krama kesopanan, semakin ia diakui sebagai anggota masyarakat Jawa penuh.
Selama tahun-tahun ini, orang Jawa belajar merasa sungkan. Sungkan itu suatu perasaan yang dekat dengan rasa izin. Tetapi berbeda dengan cara seorang anak merasa malu terhadap orang asing. Sungkan adalah malu dalam arti yang lebih positif. Berbeda dengan rasa izin. Perasaan sungkan bukanlah suatu rasa hendaknya dicegah. Hildegard menggambarkan sungkan sebagai rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal. Sebagai pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain, sungkan adalah rasa malu positif yang dirasakan berhadapan dengan atasan. Wedi, isin, dan sungkan merupakan suatu kesinambungan perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat. Dengan demikian, individu merasa terdorong untuk selalu tak mengambil sikap hormat, sedangkan kelakuan yang kurang hormat menimbulkan rasa tak enak. Pembatinan perasaan-perasaan itu adalah tanda kepribadian yang matang. Mengerti isin, sungkan, dan rukun dan mengerti kapan dan bagaimana perasaan-perasaan itu cocok berarti bahwa orang telah mencapai cita-cita lebih umum untuk menjadi orang Jawa. Tahu bagaimana membawa diri, sehat, dan matang, pendek kata, menjadi Jawa sepenuhnya. Sikap hormat dan sikap-sikap yang berhubungan dengannya berkembang dengan paling jelas dalam kalangan-kalangan masyarakat di mana hidup sehari-hari sangat dipengaruhi oleh struktur-struktur hierarkis, yaitu dalam kalangan priayi yang secara tradisional berpedoman pada keraton. Sedangkan dalam lingkungan desa dengan struktur dasar yang egaliter, sikap-sikap itu tidak memainkan peranan yang begitu besar. Sebagaimana juga dalam kelas-kelas yang bekerja dengan tangan. Pada zaman sekarang, mentalitas yang ditentukan oleh pembatinan sikap-sikap hormat terutama nampak dalam kalangan pegawai dan pejabat, dalam kalangan militer, dan pada umumnya dalam kalangan golongan menengah terdidik yang tidak jarang juga disebut priayi modern. Sikap kalangan-kalangan itu ditentukan oleh patokan bahwa tindakan-tindakan manusia itu sebaiknya diarahkan dan diorientasikan ke kelakuan sang pemimpin. Bahwa pemimpin orang-orang tinggi dan orang-orang tua harus dilayani dan dihormati secara luas. Orang bawahan merasa dihormati kalau boleh memberi hadiah-hadiah kecil kepada atasan. Sebaliknya, menjadi atasan membawa kewajiban untuk melindungi para bawahan dan mereka yang kedudukannya lebih rendah. Bawahan mengharapkan dari atasan perlindungan dan pedoman moral, sedangkan atasan boleh memperhitungkan pelayanan dan loyalitas dari para bawahannya. Bawahan-bawahan dan orang rendahan tidak berhak untuk mengukur batasan atau yang berkedudukan lebih tinggi pada norma-norma moral untuk mengkritik atau untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Melainkan justru sebaliknya, kelakuan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian menjadi standar. Kunchoro-Ningrat menilai kenyataan ini secara negatif. Ia menafsirkannya sebagai salah satu alasan utama bagi korupsi, kekurangan kesadaran tanggung jawab objektif, dan inefisiensi. Suatu komunikasi sejati antara atasan dan bawahan tidak dapat berkembang. Atasan memberi briefing, wejangan, dan pengarahan. Sedangkan bawahan menulis laporan. Tetapi laporan itu biasanya bersifat laporan kecap. Artinya, sudah dirumuskan sesuai dengan harapan atasan. Suatu komunikasi tentang masalah-masalah objektif tidak terjadi. Yang terjadi ialah suatu kesatuan kepentingan antara patron dan klien untuk mempertahankan situasi yang menguntungkan kedua belah pihak itu, yang berdasarkan pada kebutuhan bawahan akan proteksi di satu pihak dan atasan akan status di lain pihak dan yang secara moral dan psikologis disahkan oleh prinsip hormat. Keadaan di desa lain, kehidupan bersama di desa sejak semula menjunjung tinggi nilai kesamaan. Dalam tahun 50-an, Jai masih mengamati bahwa baik petani miskin maupun petani kaya dengan bangga mengatakan bahwa dalam desa setiap orang tanpa perbedaan kemampuan ekonomisnya menikmati kedudukan dan hormat yang sama. Lurah memang menduduki tempat sebagai bapak, tetapi bukan sebagai otoritas yang harus ditaati, melainkan sebagai primus inter pares. Otoritas lurah tidak tanpa tandingan dan tantangan. Untuk tindakan-tindakan yang menyangkut seluruh desa, ia harus mencari persetujuan semua orang desa. Perintah diberikan dalam bentuk usul seperti kepada orang yang sama kedudukannya. Semua keputusan penting disetujui sebelumnya melalui suatu musyawarah atau rembuk deso. Tetapi, apabila dalam rembuk deso muncul seorang wakil pemerintah yang datang dari kota, tidak terjadi musyawarah dan kritik langsung terhadap usul-usulnya praktis tidak mungkin. Namun, akibat perintah dan instruksi macam ini juga sangat terbatas.
Orang-orang desa yang berkumpul termasuk lurah tentu akan menerima tamu tinggi dari kota menurut segala aturan tata krama. Tetapi penerimaan itu tidak menjamin bahwa petunjuk-petunjuk kebapaan pejabat pusat itu juga akan dilaksanakan. Apabila pejabat itu tidak betul-betul berusaha agar orang-orang desa menyetujui apa yang diharapkannya dengan jujur dan rela, maka pelaksanaan petunjuk-petunjuknya dalam praktek akan disesuaikan dengan keinginan desa atau sama sekali tidak akan dijalankan. Di sini nampak bahwa apa yang telah kita lihat tentang prinsip kerukunan juga berlaku tentang prinsip hormat. Prinsip itu tidak mengenai sikap batin, melainkan mengenai kelakuan dalam masyarakat. Bukan ketidaktaatan, melainkan mengenai kelakuan yang kurang hormat itulah yang bertentangan dengan prinsip itu. Yang diharapkan bukanlah bahwa kita merasa hormat terhadap atasan atau yang berkedudukan lebih tinggi, atau rasa sungkan dengan sendirinya akan muncul. Rasa itu suatu mekanisme psikis dan bukan objek tuntutan perintah hormat, melainkan agar kita menunjukkannya. Hildegard menulis, suatu segi menarik dalam semua hubungan sosial Jawa ialah bahwa yang penting bukanlah kejujuran hubungan itu, dan walaupun dalam banyak interaksi sosial, kedua belah pihak menyadari betul-betul bahwa situasi yang sebenarnya antara mereka bukanlah sebagaimana nampak di permukaan. Namun, semua puas asal saja kesatuan pada permukaan tidak diganggu. Betapapun luasnya jangkauan prinsip hormat bersama dengan perasaan isin dan sungkan, namun isi tuntutannya terbatas. Kedudukan yang lebih tinggi misalnya tidak memberikan hak-hak yang istimewa, misalnya dalam keluarga mengenai hak warisan. Begitu pula prinsip hormat tidak memberikan privilege ekonomis, melainkan hanya menuntut pengakuan senioritas dalam sikap lahiriah. Hormat hanya berarti pengakuan pangkat yang lebih tinggi melalui tata krama yang sesuai. Pemberian hormat tidak selalu menunjuk pada otoritas yang sebenarnya. Dalam keluarga Jawa, otoritas yang sebenarnya sering terletak dalam tangan ibu, tetapi yang menerima sikap hormat adalah ayah. Jadi, prinsip hormat jangan disamakan dengan sikap berikanlah perintah dan kami mengikuti. Mendengarkan penuh hormat dan menyatakan persetujuan belum menjamin bahwa yang dikatakan juga akan dilaksanakan, melainkan hanya menunjukkan peradaban dan toleransi para pendengar terhadap orang yang harus dihormati, terhadap perintah yang bertentangan dengan kepentingan bawahan atau yang tidak disetujui memang tidak akan dikemukakan tantangan terbuka, namun boleh diboikot. Yang akan dipersalahkan adalah pihak yang memberi perintah. Justru karena prinsip hormat memaksa para bawahan untuk menjadi pendengar yang bisu, maka atasanlah yang harus mengetahui apakah para bawahan mempunyai keberatan. Dari seseorang atasan yang bijaksana, diharapkan bahwa ia sendiri dapat menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh bawahannya, bahwa ia mengusahakan suatu dialog sejati. Walaupun tata krama pergaulan menentukan bahwa yang boleh bicara hanyalah atasan, sedangkan bawahan harus diam saja. Bahwa dalam dialog itu ia berusaha untuk meyakinkan bahwa bawahannya dan bahwa sebaiknya ia hanya memberi perintah-perintah di mana ia mengetahui bahwa bawahan juga bersedia untuk melaksanakannya. Mempergunakan kewajiban bawahan untuk tetap diam dan untuk mengatakan setuju demi untuk memaksakan perintah-perintah dari atas merupakan suatu penyalahgunaan prinsip hormat seperti prinsip kerukunan disalahgunakan apabila namanya salah satu anggota kelompok selalu dirugikan. Oleh karena itu, kita akan sangat keliru apabila kita menarik kesimpulan dari sikap tunduk orang Jawa bahwa asal kita memberi perintah saja, perintah itu pasti akan terlaksana. Kalau tidak, sebelumnya, dalam jalur-jalur tata krama Jawa diadakan dialog sejati dan diusahakan persetujuan yang bebas. Sikap hormat tidak merupakan jaminan ketaatan. Orang-orang desa telah belajar bahwa sikap tunduk pada otoritas ada manfaatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka rela untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh otoritas itu. Orang Jawa mempunyai 7 cara untuk mengatakan iya dan tergantung dari ungkapannya. Kata yang sama bisa berarti segala apa dari setuju sampai barangkali ataupun tidak secara menghina. Orang desa selalu senang kalau seorang dalang mempermainkan kata ini dalam pertunjukan wayang. Misalnya, seorang punokawan menjawab perintah raja dengan nada-nada yang berbeda. Para penonton menikmati cara abdi itu menghina tuannya dan penguasaannya, sedangkan dia itu sendiri nampaknya tidak menyadari penghinaan itu. 3. Etika keselarasan sosial. Kita telah melihat bahwa masyarakat Jawa mengatur interaksi-interaksinya melalui dua prinsip kerukunan dan prinsip hormat.
Dua prinsip itu menuntut bahwa dalam segala bentuk interaksi konflik-konflik terbuka harus dicegah dan bahwa dalam setiap situasi pangkat dan kedudukan, semua pihak yang bersangkutan harus diakui melalui sikap-sikap hormat yang tepat. Dua prinsip itu berhubungan erat satu sama lain. Mereka mencukupi untuk mengatur selengkapnya segala kemungkinan interaksi. Prinsip kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sama kedudukannya. Prinsip hormat menentukan hubungan hierarkis dan dengan demikian menetapkan kerangka bagi segala macam interaksi. Dalam kerangka itu, setiap pihak mempunyai tempatnya yang diakui dan dengan demikian dapat ditentukan bagaimana suatu keputusan harus diambil secara hierarkis atau menurut kerukunan. Keadaan ini juga bisa diungkapkan begini. Prinsip hormat menetapkan kerangka acuan hierarkis dan dengan demikian sekaligus menentukan sebagian besar dari variabel-variabel pengambilan keputusan, yaitu situasi-situasi yang ditentukan oleh kedudukan yang tidak sama. Dalam kerangka hierarkis itu, prinsip kerukunan yang mengatakan bahwa semua yang bersangkutan harus memberikan persetujuan mereka, mengatur cara penyelesaian masalah-masalah yang terbuka. Artinya, yang tidak bisa ditentukan secara otoriter. Maka, dua prinsip itu menetapkan titik tolak masing-masing pihak dan strategi-strategi untuk bertindak secara lengkap. Dengan demikian, terpenuhi segala syarat agar interaksi-interaksi dapat berjalan dengan teratur. Setiap pihak mempunyai tempatnya yang diakui dan mengetahui bagaimana ia harus bersikap. Masing-masing pihak berelasi dengan pihak lain dan keselarasan bersifat sempurna. Oleh karena itu, berikut ini saya mau menyebutkan dua prinsip itu sebagai prinsip-prinsip keselarasan. Untuk mempertimbangkan implikasi-implikasi etis dua prinsip itu, kita akan bertolak dari kedudukan istimewa yang dinikmati dua prinsip itu dalam masyarakat Jawa. Prinsip-prinsip itu mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lain. Keunggulan prinsip-prinsip keselarasan pertama-tama merupakan suatu kenyataan sosiologis. Suatu prinsip regulatif sosial lain adalah, misalnya, hukum positif. Dalam pandangan Jawa, prinsip-prinsip keselarasan memang harus didahulukan terhadap hukum positif. Mempertahankan hak-haknya menurut hukum positif berhadapan dengan prinsip-prinsip keselarasan tidak disetujui. Namun, dalam kenyataan, masyarakat yang ditentukan oleh prioritas prinsip-prinsip keselarasan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang, orang Jawa harus hidup dalam suatu masyarakat di mana hukum positif memiliki keunggulan mutlak. Memang baru dalam teori, dan prinsip-prinsip keselarasan hanya boleh dipakai dalam kerangka kebebasan yang masih dibiarkan terbuka oleh hukum positif. Jadi, orang Jawa harus menerima suatu masyarakat yang tidak lagi seluruhnya sesuai dengan cita-citanya. Sedangkan masyarakat Jawa nyata prakolonial ditentukan oleh hukum adat yang justru sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan. Jadi, yang tidak bisa bertabrakan dengan prinsip itu. Apa yang dianggap adat termuat dalam konsensus dasar masyarakat dan menentukan hubungan kepangkatan dan kedudukan hierarkis. Tetapi yang bagi kita lebih penting adalah implikasi-implikasi etis. Titik tolak kita ialah bahwa prinsip-prinsip keselarasan menuntut suatu dari individu. Masyarakat Jawa menuntut agar usahanya untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-haknya sendiri jangan sampai mengganggu keselarasan sosial. Prinsip kerukunan secara prinsipil melarang pengambilan posisi yang bisa menimbulkan konflik. Prinsip hormat melarang pengambilan posisi-posisi yang tidak sesuai dengan sikap-sikap hormat yang dituntut. Apapun yang diharapkan dan diusahakan oleh individu, betapapun hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, bagaimanapun ia sendiri menilai suatu keadaan, masyarakat Jawa mengharapkan agar individu hanya bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Sejauh keselarasan tetap dijaga dan derajat-derajat hierarkis tetap dihormati. Prinsip-prinsip keselarasan dengan demikian memuat larangan mutlak terhadap usaha untuk bertindak hanya atas dasar kesadaran dan kehendak seorang sendiri saja. Kenyataan ini mempunyai implikasi yang jauh. Pertama-tama, larangan itu mengenai segala sikap yang disebabkan oleh emosi, nafsu-nafsu, tetapi juga oleh suatu kepentingan sendiri yang diperhitungkan dengan kepala dingin. Prinsip kerukunan dan hormat menuntut agar saya selalu menguasai perasaan-perasaan dan nafsu-nafsu saya, dan agar saya bersedia untuk menomorduakan kepentingan-kepentingan saya pribadi terhadap pertahanan keselarasan masyarakat. Tetapi, prinsip-prinsip keselarasan menuntut lebih dari itu. Prinsip-prinsip itu melarang segala macam tindakan yang tidak sesuai dengan tuntutannya. Konflik-konflik secara prinsipil harus dihindari. Hubungan-hubungan hierarkis selalu perlu dihormati. Jadi, prinsip-prinsip keselarasan merupakan suatu kerangka yang menjadi batas mutlak bagi segala apa padanya tindakan saya
apapun alasan dan motivasinya, menemukan batasnya. Secara prinsipil, orang tidak boleh bertindak hanya berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap suatu situasi. Tetapi dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan moral pun terkena oleh batasan rukun dan hormat. Dalam pandangan masyarakat Jawa, pertimbangan-pertimbangan moral pribadi seseorang tidak memberi hak untuk menganggap sepi terhadap tuntutan-tuntutan prinsip-prinsip keselarasan. Jadi, pada prinsip-prinsip keselarasan, kewajiban saya untuk bertindak menuntut tanggung jawab saya sendiri pun menemukan batasnya. Keprihatinan terhadap nasib orang lain, tanggung jawab terhadap tugas yang telah diterima ataupun suatu argumentasi berdasarkan prinsip-prinsip moral tidak dapat membenarkan suatu gangguan terhadap keselarasan sosial. Suara hati pun tidak memberi hak kepada individu untuk bertindak sendiri dengan tidak menuruti prinsip-prinsip keselarasan. Dengan kata lain, masyarakat menuntut agar individu jangan bertindak hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri, dan itu berlaku pula apabila pertimbangan-pertimbangan itu sendiri dinilai positif. Di sini, orang bisa mengajukan sangkalan, yaitu bahwa pada umumnya orang memang tidak berhak untuk meremehkan norma-norma moral berdasarkan salah satu norma moral tertentu. Misalnya, kesadaran bahwa saya secara moral berkewajiban untuk memberi bantuan tidak dengan sendirinya melegitimasikan saya untuk memenuhi kewajiban itu dengan suatu cara yang melanggar hak pihak ketiga. Begitu pula dapat dikemukakan bahwa saya tidak berhak untuk memberi suatu bantuan kalau dengan demikian saya menimbulkan suatu konflik. Dengan kata lain, dengan mengandaikan bahwa suatu kelakuan yang menimbulkan konflik harus ditegur secara moral. Namun, antara pertimbangan-pertimbangan itu dan larangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan terdapat suatu perbedaan prinsipil. Kasus kewajiban untuk memberikan bantuan lawan kewajiban untuk menghormati hak pihak ketiga merupakan kasus klasik, suatu tabrakan antara dua kewajiban. Dalam sistem-sistem moral deontologis, dengan beberapa norma dasar yang tidak dapat disimpulkan satu sama lain, suatu tabrakan antara dua kewajiban secara prinsipil selalu dapat terjadi. Sejauh di antara norma-norma yang bersangkutan terdapat aturan-aturan preferensi, kasus-kasus tabrakan itu pada prinsipnya dapat diputuskan secara tegas. Begitu misalnya kewajiban untuk mengakui suatu hak tertentu harus didahulukan terhadap kewajiban untuk berbuat baik dengan suatu cara yang tidak ditentukan. Namun, tidak antara semua norma moral dasar terdapat aturan preferensi. Kecuali itu, perlu diperhatikan prinsip kesepadangan. Makin tanpa arti suatu hak dan makin penting dan jelas di pihak kewajiban untuk berbuat baik. Makin mungkin juga secara moral bahwa dalam kasus konkret yang terakhir harus didahulukan terhadap yang pertama. Satu-satunya kemungkinan yang agak memuaskan atau walau tetap tidak menjawab semua pertanyaan untuk menanggapi kenyataan itu secara teoritis terdiri dalam anggapan Ross bahwa norma-norma moral secara prinsipil hanya mewajibkan secara prime facie. Pendapat Ross itu berarti bahwa untuk situasi konkret tidak mungkin diberikan petunjuk-petunjuk teoritis definitif. Tetapi apabila kita menerapkan pendapat Ross pada prinsip-prinsip keselarasan, maka timbul pertanyaan bagaimana prinsip-prinsip itu harus diartikan. Dengan berpegang pada Ross, kita bertolak dari pengandaian bahwa semua norma moral hanya berlaku prime facie. Itu berarti bahwa secara moral kita tidak berhak untuk bertindak menurut satu norma moral saja, tanpa memperhatikan norma-norma lain yang kali juga menyangkut masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya, ada norma moral yang memuji apabila kita membantu orang lain, tetapi itu tidak berarti bahwa secara moral yang lain dibenarkan. Bantuan itu baru dapat dibenarkan apabila kita memperhatikan norma-norma moral lain yang juga ada sangkut pautnya. Umpamanya bahwa kita melalui bantuan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berhak, atau bahwa kita hendaknya jangan menimbulkan konflik. Kalau hal itu diterapkan pada prinsip-prinsip keselarasan, kita memang dapat membenarkan bahwa dalam segala tindak tanduk kita harus mempermaya kita untuk menimbulkan konflik dan sebagainya. Tetapi secara moral, larangan itu pun hanya salah satu norma saja. Jadi, larangan itu pun tidak pernah mutlak melainkan hanya berlaku prime facie. Secara moral, kita hendaknya mencegah timbulnya konflik, tetapi bisa saja
terjadi bahwa tanggung jawab menuntut dari saya untuk mengambil resiko bahwa sebuah konflik akan pecah. Jadi, secara moral, kita akan mengatakan bahwa prinsip-prinsip keselarasan paling-paling berlaku prime facie. Dan itu berarti bahwa secara moral, suatu tindakan yang mengganggu keselarasan barangkali kadang-kadang dapat dibenarkan. Bahkan secara moral dapat dituntut. Sehingga kalau kita secara mutlak mau mengelakkan konflik dan menghindari sikap-sikap kurang hormat, kita dapat dinilai bertindak tidak moral. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah dalam masyarakat Jawa prinsip-prinsip rukun dan hormat dituntut dengan mutlak atau hanya secara prime facie? Jadi, apakah suatu sikap bertentangan dengan keselarasan sosial selalu akan tanpa kekecualian akan dinilai sebagai negatif? Ataukah masyarakat membenarkan bahwa seorang sekali-kali bertindak tidak rukun dan tidak hormat demi tuntutan moral? Namun, pertanyaan itu masih terlalu luas. Dilihat secara sosiologis, setiap masyarakat mempunyai standar-standar tertentu bagi kelakuan sosial yang legitim, yang juga memuat sanksi-sanksi apabila dilanggar. Berdasarkan suara hati seseorang, masyarakat tidak akan membiarkan standar-standar itu dilanggar. Misalnya saja, suatu masyarakat tidak akan membiarkan suatu pencurian berlangsung, juga apabila dilakukan dengan suatu maksud yang terpuji. Setiap masyarakat memakai batas-batas kebebasan bertindak dan tidak akan membiarkan suatu pelanggaran terhadap batas-batas itu berlangsung, meskipun dilakukan atas nama suara hati atau berdasarkan keyakinan-keyakinan moral seseorang. Ditetapkan pada masyarakat Jawa, hal itu berarti bahwa masyarakat itu melarang sikap-sikap yang bertentangan dengan rukun dan hormat dan tidak membiarkan suatu pelanggaran terhadap standar-standar itu berlangsung. Sikap masyarakat Jawa itu sama sekali normal dan tidak menimbulkan masalah interpretasi. Namun, pertanyaan yang kita hadapi tidak terletak di dataran sosiologis, melainkan di dataran etis. Perbedaan antara dua dataran itu terletak dalam kualitas penilaian, dataran sosiologis atau hukum. Dengan sendirinya, tidak disertai penilaian terhadap baik buruknya seseorang, melainkan membandingkan sikap orang dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dan kalau tidak sesuai, maka orang itu akan ditindak. Bisa saja terjadi bahwa masyarakat menghukum seseorang, tetapi sekaligus mengakui bahwa motivasinya baik, dan oleh karena itu tidak menyertai hukuman itu dengan penilaian moral negatif. Sedangkan pendekatan etis justru menyangkut penilaian terhadap baik buruknya seseorang sebagai manusia. Mencela suatu sikap secara moral berarti menilai orang itu sendiri sebagai kurang baik. Kembali kepada prinsip-prinsip keselarasan, maka masalah kita bukanlah sikap lahiriah masyarakat terhadap si pelanggar, melainkan penilaian moral yang menyertainya. Kiranya sudah jelas bahwa tuntutan untuk mencegah konflik dan untuk selalu menunjukkan sikap hormat yang tepat mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat Jawa. Orang yang menimbulkan konflik atau yang bersikap tidak hormat secara moral pun akan dicela. Artinya, akan dinilai sebagai manusia yang kurang baik. Namun hal itu bukan masalahnya. Penilaian itu dengan mudah dapat dimengerti dan berlaku, meskipun dengan bobot yang berbeda-beda dalam kebanyakan masyarakat di dunia. Yang menjadi masalah ialah bagaimana masyarakat menilai suatu sikap yang menimbulkan konflik atau kurang hormat apabila dilakukan bukan demi suatu kepentingan egois, bukan karena sembrono, bukan karena hawa nafsu, bukan karena orang meremehkan adat istiadat, melainkan demi suara hatinya atau atas norma-norma moral lain atas nama tanggung jawabnya. Apakah masyarakat selalu akan mencela suatu sikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan, ataukah masyarakat atau anggota-anggota masyarakat yang memiliki penilaian moral yang matang dapat mengerti dan menyetujui serta secara moral bahwa kadang-kadang seseorang merasa wajib untuk bersikap bertentangan dengan prinsip-prinsip itu? Apakah konflik secara moral tidak pernah dapat dibenarkan risikonya, atau etika Jawa sendiri dapat memahami dan membenarkan bahwa demi rasa tanggung jawab dan kewajiban seseorang mengambil sikap yang menimbulkan konflik atau melanggar etika kehormatan? Jawaban atas pertanyaan itu mempunyai implikasi jauh bagi otonomi moral individu, sebagaimana dapat dilihat dari contoh ini. Bayangkan saja, saya memperoleh bukti-bukti bahwa lurah desa saya mengkorupsikan dana-dana impres. Saya wajib untuk melaporkan tindakan korupsi ini, bukan hanya karena tindakan itu sendiri melawan hukum, melainkan karena saya kalau kasus korupsi ini dibuka,
masih ada kemungkinan untuk membantu 25 keluarga yang paling miskin dalam desa itu. Terhadap kasus ini, dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan itu belum memberi hak moral kepada saya untuk membuka korupsi ini begitu saja. Sebelumnya, saya wajib untuk memperhatikan semua faktor relevan lain. Misalnya, situasi konkret lurah itu sendiri. Barangkali ia berada dalam keadaan terjepit ekstrim, atau agar perdamaian di desa dijaga. Misalnya, karena ada dua kelompok dalam desa itu yang beberapa tahun sebelumnya berhadapan satu sama lain dalam suatu perang saudara. Membongkar korupsi lurah yang termasuk salah satu kelompok itu akan sekali lagi memecahkan persatuan itu dan barangkali mengakibatkan pembunuhan-pembunuhan baru. Baru apabila semua faktor itu telah saya pertimbangkan masa-masa, maka keputusan yang akhirnya saya ambil dapat dianggap sebagai keputusan yang dipertanggungjawabkan secara moral dan saya boleh bertindak sesuai dengannya. Namun, apabila prinsip-prinsip keselarasan dianggap berlaku mutlak, situasi berubah. Kalau prinsip-prinsip itu dianggap berlaku mutlak, maka entah bagaimanapun penilaian saya sendiri, akhirnya saya hanya boleh bertindak sesuai dengan apa yang saya sadari sebagai kewajiban dan tanggung jawab saya, apabila hal itu tidak mengganggu keselarasan. Jadi, apabila saya sudah mempertimbangkan semua segi, kemudian sampai pada penilaian bahwa dalam kasus ini kemungkinan pecahnya konflik kurang buruk akibat daripada apabila korupsi itu berlarut-larut, jadi apabila saya merasa wajib untuk melaporkan lurah itu kepada yang berwajib walaupun itu melanggar prinsip rukun dan hormat, namun saya tetap akan dianggap tidak boleh melaporkannya. Dengan kata lain, sudah saya sendiri mempertimbangkan semua faktor moral yang relevan, termasuk kewajiban moral untuk mencegah konflik, dan sesudah saya sampai kepada penilaian jelas tentang apa yang menjadi kewajiban saya, maka tetap berlaku bahwa kewajiban itu hanya boleh saya jalankan. Artinya bahwa itu hanyalah betul-betul merupakan kewajiban moral saya kalau sesuai dengan prinsip kerukunan dan hormat. Jadi sebenarnya tidak perlu saya pertimbangkan semua segi itu. Satu-satunya yang perlu saya lakukan ialah membentuk suatu pendapat tentang apakah pengumuman kasus korupsi itu melanggar tuntutan kerukunan dan hormat atau tidak. Dan apabila kemungkinan pelanggaran ada, maka tinggal saya menerima bahwa pelanggaran itu tak pernah dapat dibenarkan. Jadi kalau prinsip-prinsip keselarasan dimutlakan, prinsip-prinsip itu unggul terhadap semua pertimbangan moral lain dan saya tidak lagi berhak untuk menilai sendiri apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya dalam suatu situasi. Pokoknya, jangan mengganggu kerukunan dan jangan bersikap kurang hormat. Habis perkara. Perlu ditegaskan di sini, tidak kami katakan bahwa prinsip-prinsip keselarasan dalam masyarakat Jawa memang berlaku mutlak. Yang mau saya katakan di sini ialah bahwa apabila suatu masyarakat memutlakkan tindak rukun dan hormat, maka masyarakat itu membatasi otonomi moral manusia. Karena saya lalu tidak diizinkan untuk bertanya, apakah dalam kasus konkret saya lebih wajib untuk menaati suara hati saya atau untuk menaati kewajiban keselarasan yang dituntut oleh tata krama sopan santun dan pendapat umum dalam masyarakat itu. Perbedaannya terhadap suatu etika otonomi moral bukanlah bahwa dalam wilayah etika itu suatu keputusan berdasarkan suara hati yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan akan dibiarkan oleh lingkungan. Melainkan perbedaannya bahwa apabila pun keputusan suara hati saya tidak menerima, namun keputusan itu tetap akan dimengerti, misalnya di bawah judul suara hati yang sesat. Tindakan berdasarkan suara hati itu sendiri tidak akan dibiarkan, akan diusahakan untuk dicegah. Barangkali saya akan terkena sanksi-sanksi, tetapi secara moral saya akan dinilai baik. Sedangkan dalam etika yang memutlakan keselarasan, keputusan itu akan ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan. Kalau prinsip-prinsip keselarasan dimutlakan, individu terpaksa merelakan sebagian dari haknya untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kewajibannya. Tentang kewajaran moral tuntutan-tuntutan keselarasan, individu tidak berhak untuk memberikan penilaian. Ia tidak berhak untuk mendasarkan diri pada tanggung jawab pribadi, melainkan harus mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap betul. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau tuntutan untuk berlaku rukun dan hormat dianggap berlaku tanpa kekecualian, maka keberlakuan prinsip-prinsip moral lain otomatis akan direlatifkan juga. Tuntutan-tuntutan prinsip keselarasan akan selalu berlaku, sedangkan prinsip-prinsip moral lainnya hanya sejauh tidak bertentangan dengan keselarasan. Kesimpulan ialah
bahwa tuntutan untuk mencegah konflik dan untuk menunjukkan hormat akan menggerogoti tanggung jawab moral individu serta keberlakuan norma-norma moral lain apabila dimutlakkan. Tetapi, apakah prinsip-prinsip keselarasan harus dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar moral Jawa? Dengan prinsip-prinsip moral dasar saya maksud norma-norma moral tingkat terakhir. Jadi, norma-norma yang di satu pihak dalam keberlakuannya tidak lagi bisa didasarkan pada norma-norma lain. Tetapi, di lain pihak, mendasari keberlakuan moral norma-norma moral tingkat 1 sampai yang sebelum terakhir. Dalam arti ini, prinsip-prinsip keselarasan tidak merupakan prinsip-prinsip dasar, karena prinsip-prinsip keselarasan tidak mendasari keberlakuan moral norma-norma moral lain. Dalam masyarakat Jawa, terdapat berbagai prinsip moral. Misalnya, bahwa orang secara privasi harus bersikap baik terhadap orang lain, harus bersikap adil, setia, jujur. Norma-norma ini mendasari nilai moral norma-norma lain yang lebih konkret dan di lain pihak tidak dapat dikembalikan lagi pada norma-norma moral lain. Apalagi tidak ada prinsip-prinsip keselarasan. Tidak perlu kita di sini menjawab pertanyaan metaetis apakah prinsip-prinsip itu barangkali menurut Kant atau Aristoteles atau dengan cara lain masih dapat dikembalikan pada suatu norma yang lebih dasariah lagi. Bahwa orang Jawa menganggap suatu tindakan yang adil sebagai terpuji secara moral, dengan pengandaian bahwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan, tidak bisa dikembalikan pada prinsip-prinsip keselarasan, melainkan baginya berdasarkan pada nilai keadilan itu sendiri. Makin prinsip-prinsip keselarasan dimutlakkan, makin norma-norma moral dasar ini direlatifkan oleh prinsip-prinsip itu. Karena dianggap hanya mewajibkan sejauh penerapannya tidak mengakibatkan konflik dan jauh hubungan-hubungan pangkat dan kehormatan dalam masyarakat tetap terjamin. Dengan demikian, prinsip-prinsip keselarasan akan mempunyai dampak besar terhadap sikap-sikap moral dalam seluruh masyarakat. Semakin prinsip-prinsip itu dinomorsatukan, semakin prinsip-prinsip moral dasar yang sebenarnya dinonaktifkan. Jadi, semua norma moral lainnya dalam keberlakuannya tidak lepas dari mereka. Tetapi, prinsip-prinsip keselarasan itu mirip dengan batu karang di tengah sawah. Prinsip-prinsip itu berdiri sendirian, tidak berada di tingkat yang sama dengan norma-norma moral lain, karena mereka merelatifkan norma-norma moral lain tidak dari dalam, melainkan dari luar. Kedudukan khusus prinsip-prinsip keselarasan itu juga kelihatan apabila kita menganalisis struktur formalnya. Ciri formal umum, keutamaan moral dasar seperti kebaikan hati, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan ialah bahwa yang dituntut bukan tindakan-tindakan tertentu, melainkan suatu kehendak untuk suatu sikap. Keutamaan dasar itu bahkan tidak dapat dimengerti tanpa hubungan dengan maksud batin tertentu. Dan oleh karena itu, memang tidak mempunyai arti dalam suatu model behavioristik. Memang, saya memenuhi kewajiban keadilan dengan melakukan apa yang dituntutnya, tanpa perlu saya mempunyai motivasi atau sikap batin tertentu. Misalnya, saya memenuhi kewajiban untuk membayar kembali hutang saya hanya dengan membayar kembali hutang itu, entah saya melakukannya karena saya merasa wajib atau karena saya memperhitungkan bahwa tidak membayar akan membawa macam-macam ketidakenakan. Tetapi, tidak mungkin saya menjalankan keutamaan keadilan apabila saya tidak mempunyai kehendak untuk bertindak dengan adil. Begitu pula, saya tidak bisa menjadi jujur kecuali apabila saya mau mengatakan kebenaran. Jadi, keutamaan dasar itu tadi selalu diwajibkan atau mengandaikan suatu kehendak tertentu. Kehendak seperti itu bisa dan harus direalisasikan dengan berbagai macam tindakan, kelakuan, dan sebagainya. Tentang tindakan dan kelakuan-kelakuan itu lantas ditentukan norma-norma moral tingkat menengah. Norma-norma moral itu memperoleh keberlakuannya oleh karena tindakan yang mewujudkannya merupakan ungkapan kehendak yang menghendaki norma dasar. Adalah mungkin saja bahwa norma dasar yang sama dalam situasi yang berbeda harus direalisasikan melalui tindakan-tindakan yang saling bertentangan. Misalnya, norma dasar untuk berhati baik terhadap orang lain secara privasi bisa diungkapkan dalam interaksi-interaksi sebagai berikut. Memuji, menegur, membantu, tidak lagi memberikan bantuan, mempererat hubungan atau memutuskannya, dan seterusnya. Masing-masing dari interaksi-interaksi itu sendiri bisa dan harus dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan tindakan yang empiris. Tindakan-tindakan itu bisa menjadi objek norma-norma moral tingkat pertama. Begitu misalnya terdapat banyak sekali kemungkinan untuk mengungkapkan pujian atau syukuran.
kewajiban interaksi untuk membantu orang lain. Misalnya, terungkap dalam norma moral tingkat pertama bahwa orang muda harus membantu seorang wanita tua untuk membawa kopernya naik tangga di rumah susun. Yang menjadi inti otonomi moral individu ialah bahwa ia sendiri berhak untuk menilai mana yang dari berbagai norma-norma dasar harus diterapkan pada situasi konkret ini, dan interaksi mana, dan kemudian tindakan konkret mana yang sesuai dengan tuntutan norma dasar itu. Tetapi tindakan-tindakan empiris tertentu, seperti juga interaksi-interaksi tertentu yang terungkap di dalamnya, tidak pernah berlaku secara mutlak, juga tidak privacy, melainkan hanya berlaku relatif, yaitu sejauh di dalamnya terungkap suatu kehendak tertentu berbeda dengan prinsip-prinsip moral. Tindakan-tindakan dan interaksi-interaksi memang dapat dimengerti tanpa dihubungkan dengan kehendak tertentu. Dalam mendefinisikan apa itu memuji, tidak tersangkut suatu maksud tertentu, tetapi tanpa maksud itu, hal memuji tidak memiliki nilai moral. Apabila kita kembali pada prinsip rukun dan hormat, maka kelihatan bahwa kedua prinsip itu tidak mengenai suatu kehendak, melainkan mengenai interaksi tertentu. Prinsip kerukunan membuat perintah mutlak untuk mencegah interaksi konflik. Apakah saya menghindari konflik karena saya baik hati, atau karena saya malas, atau takut, atau karena saya menganggap itu lebih bijaksana? Tidak pentinglah dari segi prinsip kerukunan. Prinsip itu tidak hanya bisa dimengerti tanpa dihubungkan dengan kehendak tertentu, melainkan tanpa hubungan itu pun dituntut pelaksanaannya. Yang penting hanyalah agar saya mencegah interaksi yang namanya konflik. Begitu pula prinsip hormat hanya menuntut agar bentuk-bentuk lahiriah pengakuan terhadap kedudukan setiap orang diperhatikan. Bagaimana sikap batin saya? Apakah saya sungguh-sungguh menjunjung tinggi orang itu dan bersedia untuk melakukan apa yang dikehendakinya? Atau dalam hati saya mengejek dia? Atau merasa acuh tak acuh? Tidak jatuh ke dalam jangkauan prinsip itu. Pertimbangan-pertimbangan itu membenarkan apa yang telah kami kemukakan dalam hubungan dengan prinsip kerukunan. Dua prinsip keselarasan bukanlah prinsip moral, melainkan prinsip penata masyarakat yang dituntut bukan suatu sikap batin tertentu, melainkan bagaimana harus berkelakuan dalam masyarakat. Segi moral dua prinsip itu ialah bahwa masyarakat Jawa tidak menyetujui secara moral kalau seseorang berdasarkan pertimbangannya sendiri tidak bertindak menurut dua prinsip itu. Disitulah kita kembali kepada pertanyaan, apakah bobot moral dua prinsip itu? Apakah masyarakat hanya mengharapkan agar individu sedapat-dapatnya tidak sampai menimbulkan konflik dan bersikap kurang hormat, tetapi menyetujui kalau kadang-kadang seseorang merasa berkewajiban berdasarkan tuntutan-tuntutan moral yang lebih dasariah untuk melanggar dua prinsip itu? Ataukah sikap rukun dan hormat dituntut tanpa kekecualian, sehingga apapun penilaian seseorang, ia diharapkan bertindak dan berkelakuan selaras? Dalam alternatif pertama, otonomi moral manusia tetap terjaga, karena walaupun ia merasa sangat wajib untuk bertindak sesuai dengan tuntutan keselarasan, namun ia tetap diakui hak moralnya untuk sekali-kali mengambil sikap yang tidak sesuai. Sedangkan dalam setiap etika yang memutlakan tuntutan keselarasan, otonomi moral individu dibatasi karena pertimbangan-pertimbangan moral pun tidak diakui memberi hak kepadanya untuk bertindak tidak selaras. Kiranya jelas bahwa pertanyaan tajam di atas dalam suatu masyarakat konkret tidak dapat dijawab. Sebuah masyarakat bukanlah sebuah traktat etis ilmiah dengan segala macam distingsi tajam dan rumusan-rumusan terperinci tentang jangkauan masing-masing tuntutan. Yang jelas bahwa masyarakat Jawa sebagaimana digambarkan di sini sangat mementingkan keselarasan. Pertanyaan apakah tuntutan itu dimutlakan atau tidak diarahkan pada masyarakat Jawa itu, melainkan kami kemukakan untuk mempertajam kesadaran mengenai implikasi-implikasi suatu etika keselarasan, yaitu bahwa kadang-kadang antara tuntutan untuk bersikap selaras dan tanggung jawab moral dapat terjadi konflik dan lantas akan teruji. Apakah keselarasan dianggap sedemikian mutlak hingga membatasi otonomi moral manusia, atau ternyata disadari bahwa betapapun pentingnya tuntutan untuk bersikap rukun dan hormat, namun tanggung jawab moral masih tetap dianggap lebih penting. Sebelum kita melanjutkan perbincangan masalah ini, perlu kita terlebih dahulu menggali pandangan mengenai realitas seluruhnya yang pernah dan untuk sebagian barangkali masih sekarang menjadi kerangka interpretasi pengalaman-pengalaman kehidupan bagi masyarakat Jawa, dan daripadanya pandangan-pandangan moral tidak dapat begitu saja dilepaskan.